Saudara sekalian, ada satu isu yang sangat menarik untuk didiskusikan. Apakah arwah orang mati itu bisa dipanggil ke dunia ini? Di dalam teologi Kristen, orang-orang yang telah meninggal itu dikumpulkan di dalam satu tempat yang bernama intermediate state. Jadi orang-orang Kristen yang meninggal belumlah otomatis pergi ke dalam surga. Kalau begitu, bagaimana hubungan antara orang-orang yang hidup dan orang-orang yang sudah mati? Apakah orang mati bisa muncul di dalam mimpi orang-orang hidup dengan maksud untuk berkomunikasi? Praktisi tatung di Kalimantan Barat mengklaim bahwa mereka bisa memanggil dewa-dewa, dewi-dewi, termasuk memanggil arwah orang-orang yang telah mati. Praktik memanggil arwah orang-orang mati untuk dimintai nasihat, untuk dimintai petunjuk, itu disebut nekromansi. Apakah betul arwah orang-orang yang telah mati itu bisa dipanggil untuk berkomunikasi dengan mereka? Mari kita lihat kasus Raja Saul yang memanggil arwah Samuel. Nah, rupanya saudara, praktek nekromansi itu telah dilakukan oleh orang-orang kuno, termasuk di Israel, paling tidak 3.500 tahun yang lampau. Karena Saul tidak taat kepada Tuhan, memberontak dan membangkang kepada Tuhan, lalu Tuhan menolak Saul dan memberikan kesempatan kepada Daud untuk menggantikan dirinya. Sejak saat itulah Saul mengalami tekanan yang besar di dalam hidupnya. Dia bahkan mengalami depresi yang sangat-sangat berat. Apalagi pada waktu itu, Israel diperhadapkan dengan sebuah bangsa yang sangat kuat, yaitu bangsa Filistin. Saul berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui imam, melalui nabi, bahkan melalui mimpi. Tapi dia tidak mendapatkan jawaban Tuhan. Tuhan sama sekali tidak mau berbicara lagi kepada Raja Saul. Di dalam kondisi yang terjepit, Raja Saul terpaksa mencari seorang wanita yang mempunyai kemampuan untuk memanggil arwah. Ia pergi ke Endor. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebutkan kepadamu." Tetapi perempuan itu menjawabnya, "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, "Demi Tuhan," katanya, "demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." Saudara, perempuan itu menyerah karena sumpah yang disampaikan oleh tamunya ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya, "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, "Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul." Di dalam catatan ini dikatakan pemanggil arwah itu melihat Samuel. Tapi kita tidak bisa membuktikannya, saudara. Tidak ada bukti yang bisa menyatakan bahwa dia betul-betul melihat Samuel. Ada 3 kemungkinan di sini. Pertama, itu adalah rekayasa dari pemanggil arwah yang baru menyadari bahwa tamunya itu adalah Saul yang sebelum ini telah membinasakan pemanggil arwah. Kemungkinan yang kedua adalah Nabi Samuel benar-benar muncul di hadapan pemanggil arwah. Dan kemungkinan ketiga adalah iblis yang menyamar sebagai Samuel. Nah, dari mana perempuan itu mengenal bahwa tamunya itu adalah Raja Saul? Di sini ada 2 kemungkinan. Pertama,
Secara natural, penyamaran Saul itu terbongkar. Tapi kemungkinan yang kedua adalah ada faktor supranatural, yaitu diberitahukan oleh makhluk supranatural, yaitu arwah tersebut. Kita juga tidak tahu mana yang benar, saudara-saudara sekalian. Maka berbicaralah raja kepadanya, "Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab Saul, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, "Bagaimana rupanya?" Jawabnya, "Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah." Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Siapakah yang berkesimpulan bahwa arwah yang muncul itu adalah Nabi Samuel? Bukan dari perempuan itu, bukan dari arwah itu, tetapi itu adalah kesimpulan subjektif sepihak yang dilakukan oleh Raja Saul yang sedang mengalami depresi. Saudara-saudara sekalian. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Aneh, saudara, arwah itu merasa terganggu ketika dipanggil dan dia marah. Nah, dialog antara Saul dengan arwah itu tidaklah terjadi secara langsung, tetapi melalui perantaraan perempuan pemanggil arwah itu. Saudara-saudara sekalian, apakah betul arwah Samuel betul-betul muncul pada waktu itu? Ada beberapa pendapat, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, ada yang mengatakan betul-betul itu arwah Nabi Samuel yang muncul. Saya bacakan pendapat dari sebuah gereja yang sangat-sangat kuat ajarannya tentang isu ini. Tuhan sendiri yang memunculkan Samuel untuk berbicara kepada Saul. Sebagaimana kebiasaan para pemanggil arwah, mereka akan berbicara atas nama arwah, atau mereka akan kerasukan, atau pura-pura kerasukan. Arwah yang dipanggil oleh pelanggan mereka. Mereka akan mengubah suara mereka dan mulut mereka menjadi media arwah berbicara kepada pelanggan mereka. Kita tidak tahu entah setan yang bekerja merasuki mereka atau mereka hanya penipu. Tetapi para pemanggil arwah itu hanya berbicara menjadi wakil atau menjadi medium di dalam suara saja. Tetapi kali ini seseorang benar-benar muncul. Itulah sebabnya perempuan pemanggil arwah itu berteriak dengan keras. Bukan dia yang memunculkan Samuel, tetapi Tuhan. Dan kemungkinan Samuel jugalah yang memberitahu perempuan itu kalau orang yang ada di depan perempuan itu adalah Saul. Pendapat kedua berkata seperti ini. Perhatian 1 Samuel 28 ayat 3-25 bukan pada praktek pemanggilan arwah. Teks itu juga tidak mau membuktikan bahwa arwah orang mati memang dapat dipanggil lagi oleh orang yang mampu. Maka diskusi tentang benarkah arwah itu arwah Samuel atau iblis yang menyamar sebagai Samuel merupakan diskusi yang keluar dari konteks. Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa iblis menyamar sebagai Nabi Samuel. Mana yang benar, saudara-saudara sekalian? Mari kita pelajari isu penting ini. Pertama, mari kita lihat bagaimana kondisi orang yang telah meninggal. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Seperti air menguap
dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Pengkhotbah 9 ayat 5 hingga 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi debu seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yesaya 26 ayat 4. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Saudara-saudara, jika betul-betul arwah Samuel yang muncul di dalam peristiwa tadi, maka ada begitu banyak ayat yang bertolak belakang satu sama lain. Ayat-ayat tadi mengindikasikan bahwa arwah orang mati tidak mungkin lagi berkomunikasi dengan orang hidup. Arwah orang mati pun tidak akan muncul di dalam mimpi orang-orang hidup dengan maksud untuk berkomunikasi. Yang kedua, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang praktek nekromansi. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Yang ketiga, mari kita tinjau kasus transfigurasi yang terjadi ketika Musa dan Elia muncul bersama-sama bertemu dengan Yesus di atas sebuah gunung. Ada yang berkata bahwa jika Musa dan Elia bisa muncul dalam kasus transfigurasi, maka seharusnya Samuel pun bisa muncul. Saudara-saudara sekalian, kasus ini berbeda. Transfigurasi itu adalah sebuah penglihatan, sebuah visi semata-mata. Dan mari kita tinjau apa yang menjadi akibat dari perbuatan Saul yang memanggil arwah Samuel. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Jelas, Saul ditolak karena dia tidak taat. Dan dia dihukum mati. Tetapi yang juga memberikan kontribusi mengapa dia dihukum adalah karena dia memanggil arwah di dalam peristiwa Endos tadi. Yang kelima, jangan lupa saudara, iblis adalah pribadi yang sangat-sangat licik. Yesus Tuhan kita menyebutnya sebagai bapa dari segala pendusta. Dan Paulus menggambarkan bahwa iblis bisa menyaruh, menyamar seperti malaikat terang. Kalau begitu, apakah betul-betul Samuel yang datang? Mungkinkah perempuan itu merekayasa sebuah peristiwa? Mungkin saja, saudara. Karena kemudian dia tahu
tamunya, kliennya adalah Raja Saul yang membantai pemanggil arwah. Akan tetapi kalau melihat nubuat yang disampaikan arwah itu, kita juga menjadi sanksi bahwa itu sekedar rekayasa. Mengapa? Karena nubuat yang disampaikan itu nadanya negatif. Jika itu adalah rekayasa, seharusnya perempuan itu menyatakan hal-hal yang baik, yang menyenangkan Raja Saul. Jadi kemungkinan rekayasa kelihatannya tidak juga, saudara-saudara sekalian. Pemanggil arwah itu berteriak karena dia melihat Samuel. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Bisa juga karena dia melihat sesuatu yang ganjil, yang dia sebut sebagai yang ilahi, muncul dari dalam bumi. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Nabi Samuel adalah satu sosok yang bisa dikatakan yang ilahi, Elohim, di dalam bahasa aslinya? Dia nabi, tapi dia juga manusia biasa. Bagaimana mungkin kemunculannya dikategorikan seperti kemunculan yang ilahi? Ini menurut pengakuan perempuan pemanggil arwah ini. Kebenaran dalam aspek ini perlu disangsikan. Lagi pula, berulang dikatakan bahwa Tuhan tidak mau berkomunikasi dengan Saul yang membangkang itu. Nah, jika ini betul-betul Samuel yang muncul, bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan Samuel berkomunikasi dengan Saul? Bukankah itu berarti Samuel berseberangan dengan Tuhan yang dia layani selama ini? Ini pun tidak masuk akal, saudara-saudara sekalian. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa sebetulnya Saul sama sekali tidak melihat sosok itu. Dan Saul pun tidak berdialog secara langsung dengan arwah itu. Dia hanya bisa berkomunikasi melalui perantaraan pemanggil arwah itu. Dengan kata lain, si pemanggil arwah itu mengeluarkan kata-kata mewakili yang dia sebut sebagai Samuel itu. Pertanyaan yang juga penting adalah mengapa Samuel dalam kasus ini tahu apa yang akan terjadi dengan Saul kemudian. Dan itu menjadi kenyataan. Saul mati bersama dengan anak-anaknya dan juga tentara-tentara Israel. Jangan lupa, saudara, iblis memang tidak maha tahu. Di dalam banyak kasus, dia tahu, saudara sekalian. Dan menurut pengalaman orang-orang yang pernah berhubungan dengan juru ramal, mereka menyaksikan bahwa banyak peristiwa masa lalu yang terjadi dalam diri mereka itu dapat disampaikan, diberitahukan, diceritakan kembali oleh juru ramal itu, oleh tukang ramal itu. Jangan lupa, saudara, dalam Ulangan 13 ayat 1-5, apabila ada satu pribadi yang menyampaikan sebuah nubuat dan nubuat itu menjadi nyata, itu tidak berarti 100% dari Tuhan. Bahkan Tuhan melarang mengikuti orang yang telah menyampaikan nubuat yang telah terbukti itu. Karena betul-betul bukan dari Tuhan. Lalu mengapa di dalam Alkitab dikatakan oleh penulis Samuel ini bahwa itu adalah Samuel? Saudara-saudara sekalian, penulis kitab Samuel ini menuliskan apa adanya. Dia tidak melaporkan apakah Samuel dalam tanda kutip itu betul-betul adalah Samuel. Dia juga tidak menyinggung apakah itu hanya tipuan dari iblis ataupun semata-mata rekayasa dari perempuan itu. Dia hanya mencatat apa yang menjadi perilaku dari Raja Saul yang berkomunikasi dengan arwah yang dilarang oleh Tuhan itu. Ada orang berpendapat, kalau memang sudah tertulis bahwa itu kata-kata Samuel, dan Samuel yang muncul, percaya saja. Jangan tafsir yang bukan-bukan lagi. Percaya saja secara harafiah. Saudara-saudara sekalian, ini tafsiran yang menyesatkan. Ada banyak ayat yang harus kita pahami secara harafiah, karena memang tertulis demikian. Faktanya seperti itu. Tapi jangan lupa, kita juga harus perhatikan siapa yang berkata-kata di dalam bagian firman itu.
Kalau dalam Alkitab dikatakan bahwa orang fasik berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, tertulis demikian di dalam Mazmur 53, apakah kita juga setuju dengan apa yang tertulis di dalam Mazmur ini, yang berarti Allah tidak ada? Ketika si ular itu berkata, pada waktu engkau makan, engkau tidak akan mati. Bahkan matamu akan terbuka, engkau akan seperti Allah. Apakah kita setuju dengan kata-kata si ular itu? Karena memang tertulis demikian. Saudara sekalian, hati-hati membaca Alkitab. Tidak boleh sesuka kita menafsirkannya. Ada kaidah, ada norma-norma cara kita menafsirkan Alkitab. Jadi saudara, dari uraian yang panjang ini dapat kita simpulkan bahwa kemungkinan besar iblis yang datang menyamar sebagai Nabi Samuel. Dengan demikian kita harus ekstra hati-hati. Iblis bisa melakukan sesuatu yang membuat banyak orang tertipu dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Waspadalah, semoga Tuhan menolong kita, memeliharakan nyawa kita, memeliharakan hidup kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan pengajaran bagi kami. Buatlah kami selalu waspada, jangan lengah, karena iblis akan menipu banyak orang. Jangan biarkan kami, anak-anak-Mu, tertipu oleh bapa pendusta itu. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.